Assalamualaikum teman-teman ATLM semua. Selamat datang kembali di channel Linchan ATLM. Di channel ini saya akan kembali membahas latihan soal-soal teknis ATLM. Sebelumnya, yuk subscribe channel ini dan bunyikan tanda loncengnya. Tema kita kali ini adalah tentang tuberkulosis atau TBC. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa adalah A. Emfisema, B. Kanker paru-paru, C. Sinusitis, D. TBC, atau E. Jantung koroner. Jawaban yang tepat yaitu yang D. TBC. Kita lanjut soal nomor 2. Perempuan 24 tahun datang ke IGD Puskesmas rawat inap dengan keluhan batuk bercampur darah merah segar dan berbuih. Selama 1 bulan terakhir, perempuan tersebut mengeluh berdahak, disertai keringat malam dan penurunan berat badan. Apakah kemungkinan kuman penyebabnya? A. Staphylococcus aureus, B. Haemophilus influenza, C. Mycobacterium leprae, D. Legionella sp, atau E. Mycobacterium tuberculosis. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Mycobacterium tuberculosis. Lanjut soal nomor 3. Berdasarkan derajat keparahan dan penyulit yang timbul, gambaran klinik TB paru dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu A. Gejala respiratorik dan gejala sistemik, B. Lesi sedang dan lesi luas, C. Gejala respirasi dan gejala sistem, D. Lesi minimal dan lesi sedang, atau E. Gejala sistematik dan respirasi. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Gejala respiratorik dan gejala sistemik. Lanjut soal nomor 4. Jika seseorang pengidap penyakit TB positif dengan tidak sengajanya bersin di hadapan orang yang negatif terinfeksi TB, maka berapa jumlah dampak kontaminasi partikelnya pada orang yang negatif TB? A. 0 sampai 210 partikel, B. 0 sampai 3500 partikel, C. 0 sampai 4000 partikel, D. 4500 sampai 1 juta partikel, atau E. 5000 sampai 1,5 juta partikel. Nomor 4, jawabannya yaitu yang D. 4500 sampai 1 juta partikel. Soal nomor 5. Kurangnya tingkat kepatuhan penderita untuk berobat dan meminum obat, harga obat yang mahal, timbulnya resistensi ganda, kurangnya daya tahan hospes terhadap Mycobacteria, berkurangnya daya bakteriosit obat yang ada, meningkatnya kasus HIV/AIDS, dan krisis ekonomi. Pernyataan di atas merupakan faktor penyebab dari A. Peningkatan jumlah penderita TB, B. Penderita HIV/AIDS, C. Overdosis obat, D. Kanker otak, atau E. Hepatitis. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Peningkatan jumlah penderita TB. Lanjut soal nomor 6. Pada pengobatan untuk pasien TBC yang diindikasikan untuk terapi semua bentuk tuberkulosis aktif disebabkan kuman yang peka dan untuk profilaksis orang berisiko tinggi mendapatkan infeksi, dapat digunakan tunggal atau bersama-sama dengan antituberkulosis lain. Kerja obat bersifat bakterisis, dapat membunuh 90% kuman beberapa hari pengobatan. Obat antituberkulosis yang dimaksud adalah A. Isoniazida, B. Rifampicin, C. Pyrazinamida, D. Ethambutol, atau E. Streptomycin. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Isoniazida. Lanjut soal nomor 7. Jenis vaksin ini dikembangkan dan digunakan di berbagai negara di dunia sebagai antibodi terhadap Mycobacterium tuberculosis, juga termasuk dalam program dan strategi dalam menanggulangi masalah TB, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa vaksin ini dapat digunakan untuk mencegah TB paru pada anak. Seperti halnya yang dikemukakan oleh PPIDAI 2008, disebutkan bahwa vaksin ini merupakan vaksin yang masih perlu dan aman diberikan sebagai antibodi terhadap TB. Jenis vaksin apakah itu? A. Vaksin DPT, B. Vaksin PCV, C. Vaksin BCG, D. Vaksin MMR, atau E. Vaksin hepatitis. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Vaksin BCG.
Kita lanjut ke soal nomor 8. Identifikasi langsung Mycobacterium tuberculosis dengan menggunakan deteksi asam tuberculostearat atau TBSA, baik sendiri maupun dalam kombinasi berbagai komponen struktur dinding sel Mycobacterium. Berbagai metode yang cepat dan sensitif telah dikembangkan, yaitu metode A. Metode genotip, B. Metode kromatografi, C. Metode fagotipik, D. Metode fenotip, atau E. Metode generatif. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Metode kromatografi. Lanjut ke soal nomor 9. Seorang pasien didiagnosa positif HIV. Ia mengalami batuk, flu yang tak kunjung sembuh yang merupakan ciri penyakit TB, sehingga harus dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu LTBI. Setelah dicek ternyata pasien dinyatakan positif, maka tindakan yang dilakukan adalah A. Melakukan fototoraks dan evaluasi klinik untuk TB aktif, B. Melakukan uji tuberkulin dan evaluasi klinik untuk TB aktif, C. Uji nucleic acid amplification atau NAA, D. Melakukan uji tuberkulin dengan metode uji Mantoux, atau E. Lakukan evaluasi klinik. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Melakukan fototoraks dan evaluasi klinik untuk TB aktif. Lanjut soal nomor 10. Penemuan penderita TB paru berdasarkan hasil diagnosa di wilayah kerja Puskesmas Basuki Rahmat tahun 2009, terdapat 273 orang suspek TB paru dan terdapat 43 orang BTA positif TB paru. Dengan rincian, Kelurahan Pagar Dewa suspek 112 dan BTA positif 21, Kelurahan Sumur Dewa suspek 38 dan BTA positif 5, Kelurahan Bumi Ayu suspek 29 dan BTA positif 4, Sukarami suspek 94 dan BTA positif 13. Dari uraian di atas, apakah metode pewarnaan BTA? A. Metode Wills-Conklin, B. Metode Ziehl-Neelsen, C. Metode Gram, D. Metode Sianmet, atau E. Metode Klein. Jawaban yang tepat yaitu B. Metode Ziehl-Neelsen. Lanjut soal nomor 11. Penyakit TB paru di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama. Hal ini disebabkan masih tingginya angka kesakitan dan kematian yang ditimbulkan oleh penyakit ini. Menurut WHO 1999, dalam hal jumlah kasus TB di dunia, Indonesia menjadi negara ketiga terbanyak setelah India dan Cina. Sampai saat ini, pembangunan bidang kesehatan di Indonesia, khususnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, masih belum dapat menekan masalah yang ditimbulkan oleh penyakit tuberkulosis paru atau TB paru, bahkan mempunyai kecenderungan meningkat jumlah kasusnya. Dari pewarnaan BTA metode Ziehl-Neelsen menggunakan 3 regen. Di bawah ini, yang manakah regen Ziehl-Neelsen B? A. Carbonfusin, B. Methylene blue, C. Alkohol 70%, D. Safranin, atau E. Asam alkohol. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Asam alkohol. Lanjut ke soal nomor 12. Seorang wanita menderita suatu penyakit dengan gejala yaitu demam berkepanjangan, batuk lama, nafsu makan menurun, pula munculnya benjolan-benjolan kepada leher atau ketiak juga selap paha. Menurut Anda, penyakit apakah yang diderita oleh wanita tersebut? A. Tumor jinak, B. Tumor ganas, C. TBC, D. Anoreksia, atau E. Kanker getah bening. Jawaban yang tepat yaitu yang C. TBC. Soal nomor 13. Seorang laki-laki berumur 50 tahun mengalami sesak nafas, batuk berdahak, dan keringat dingin di malam hari selama 1 bulan. Berdasarkan keterangan pasien, pemeriksaan apa yang dianjurkan bagi pasien tersebut? A. SGOT dan SGPT, B. Darah rutin, C. Kolesterol dan trigliserida, D. Swab tenggorokan atau BTA, atau E. Pemeriksaan urin. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Swab tenggorokan atau BTA. Lanjut soal nomor 14. Di berbagai daerah di Indonesia, kegiatan penanggulangan TB menggunakan suatu strategi sehingga dapat mencegah penularan penyakit TB ini. Strategi yang digunakan pada kasus ini yaitu A. Strategi enabling, B. Strategi motivation, C. Strategi posyandu, D. Strategi predisposing,
atau E. Strategi DOTS? Jawaban yang tepat yaitu yang E. Strategi DOTS. Lanjut soal nomor 16. Perilaku merokok merupakan hal yang biasa bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, khususnya lelaki dewasa. Dalam 10 tahun terakhir, konsumsi rokok di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 41,1% dan jumlah perokok mencapai 70% penduduk Indonesia. Berdasarkan pemaparan di atas, apa upaya kita sebagai tenaga kesehatan? A. Kita perlu mengadakan penelitian mengenai kebiasaan merokok terhadap kejadian TB paru sehingga dapat dijadikan tambahan referensi dalam penanggulangan TB paru di Indonesia. B. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat. C. Memfasilitasi tempat rehabilitasi. D. Kita perlu melakukan penyuluhan tentang apa itu TB, penyebabnya, cara pengobatannya bagaimana, agar masyarakat semua tahu dan dapat menjaga kesehatannya. Atau E. Membuka sarana untuk bersosialisasi tentang masalah kesehatan. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Kita perlu mengadakan penelitian mengenai kebiasaan merokok terhadap kejadian TB paru sehingga dapat dijadikan tambahan referensi dalam penanggulangan TB paru di Indonesia. Lanjut soal nomor 17. Menurut Chandra Yoga 2007, ternyata TB tidak hanya menyerang paru tetapi juga dapat menyerang organ tubuh yang lain seperti A. Kulit, TB kulit, tulang, TB tulang, saraf dan otak, TB saraf dan otak, mata, TB mata. B. Paru-paru. C. Usus halus, usus besar. D. Hidung atau TB hidung. Atau E. Telinga, TB telinga. Jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Kulit, tulang, saraf dan otak, dan mata. Lanjut ke soal nomor 18. Pada penelitian di Puskesmas Bandung, diagnosis pasti TB ditegakkan dengan ditemukannya Mycobacterium tuberculosis pada pemeriksaan sputum atau bilasan lambung, cairan cerebrospinal, cairan pleura, atau pada biopsi jaringan. Pada anak, kesulitan menegakkan diagnosis pasti disebabkan oleh dua hal, yaitu A. Sedikitnya jumlah kuman dan sulitnya pengambilan spesimen. B. Banyaknya jumlah kuman dan mudahnya pengambilan spesimen. C. Banyaknya jumlah kuman dan susah dalam pengambilan spesimen. D. Banyaknya spesimen dan sedikitnya kuman. Atau E. Sedikitnya jumlah spesimen dan mudahnya pengambilan spesimen. Jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Sedikitnya jumlah kuman dan sulitnya pengambilan spesimen. Lanjut soal nomor 19. Menurut penelitian yang dilakukan Cartwright and Turner 2010 mengatakan bahwa stigma pada penyakit tuberkulosis dapat menyebabkan keterlambatan pengobatan dan berdampak negatif terhadap kelangsungan berobat pada klien TBC, seperti mengkonsumsi obat TB secara tidak teratur. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya A. Resistensi, B. Antiresistensi, C. Overdosis, D. Traumatik obat, atau E. Keracunan obat. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Resistensi. Lanjut soal nomor 20. Pada pemeriksaan BTA, reagen Ziehl-Neelsen A dipanasi sampai A. Mendidih, B. Kering, C. Keluar asap, D. Terbakar, atau E. Berwarna putih. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Keluar asap. Sekian latihan soal kita pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like videonya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.